Manusia sejatinya merupakan makhluk sosial. Tak jarang kita menjumpai, bahkan berinteraksi dengan manusia yang lain dalam kehidupan sehari-hari. Terlebih saat ini, kita merupakan bagian dari sebuah negara yang besar. Seperti yang kita ketahui, negara Indonesia merupakan negara keempat terbesar dengan penduduk lebih dari 276 juta jiwa dengan beragam daerah, agama, fisik, hingga usia. Tahapan pertumbuhan manusia umumnya ada 5, yaitu bayi, anak-anak, remaja, dewasa, dan lanjut usia. Hal ini sejalan dengan pengertian masa lansia, di mana masa lansia merupakan tahap terakhir dalam kehidupan yang berkisar antara usia 60 sampai 70 tahun hingga akhir kehidupan. Tercatat bahwa penduduk lanjut usia di Kota Kendari pada tahun 2021 yaitu 19.639 penduduk dan pada tahun 2022 yaitu 20.826 penduduk. Yang berarti bahwa populasi manusia semakin meningkat setiap tahunnya. Tentunya, akibat peningkatan tersebut berpengaruh pada kebutuhan tempat tinggal mereka, sehingga ada yang memilih untuk tinggal di rumah dan ada yang memilih untuk tinggal di panti. Namun, meningkatnya usia seseorang tak hanya berdampak pada tempat tinggalnya saja, tetapi fisik hingga kepribadian menuju ke arah yang negatif. Hal tersebut tak dapat dibiarkan begitu saja. Lalu, bagaimanakah strategi yang bisa digunakan dalam meningkatkan harga diri lansia yang tinggal di panti? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan-kawan peneliti, Saya Erika Fajriana Nurrohmah dan saya Indan Lillah Adlani, finalis Lomba Pekan Ilmiah, Lingkar Studi Ilmiah dan Penalaran, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Halu Oleo dari Man Insan Cendekia, Kota Kendari. Kami akan mengajak teman-teman untuk berjalan-jalan ke Panti Sosial Tresnawerda Minahasa Kendari. Panti ini merupakan salah satu panti sosial yang didirikan oleh pemerintah pusat melalui Kementerian Sosial pada tahun 1979 hingga 1980 guna melakukan pembinaan kesejahteraan sosial lanjut usia. Namun, pada tahun 2020, Panti Sosial Tresnawerda Minahasa Kendari mengalami perubahan nama menjadi Sentra Meo-Hai Kendari. Pada awalnya, Sentra Meo-Hai merawat kurang lebih 120 orang lansia. Namun, diketahui setelah terjadinya perubahan nama dan kekurangan dana daerah menyebabkan terjadinya pengurangan menjadi kurang lebih 20 orang lansia. Pengurangan tersebut dilakukan berdasarkan kondisi lansia. Lansia yang masih memiliki keluarga akan dipulangkan ke rumah mereka, dan lansia yang sudah tidak memiliki keluarga akan tetap tinggal di sentra Meo-Hai. Hal ini merupakan salah satu dampak akibat adanya peningkatan populasi lansia akan kebutuhan tempat tinggalnya. Selain itu, dampak peningkatan usia mencakup fisik hingga kepribadian. Sejalan dengan hal ini, tempat tinggal lansia sangat berpengaruh terhadap jiwa lansia. Penelitian Sigalingging dan kawan-kawan pada tahun 2020 yang menyatakan bahwa tak jarang lansia yang tinggal di panti mengalami stres yang mempengaruhi ideal dan gambaran diri, kemudian berpengaruh terhadap penurunan harga diri lansia. Harga diri merupakan evaluasi positif maupun negatif terhadap diri sendiri yang mencakup aspek-aspek penerimaan diri dan penghormatan diri. Harga diri terdiri atas harga diri positif atau tinggi dan harga diri negatif atau rendah. Harga diri dipengaruhi oleh 4 hal, yaitu pengalaman, pola asuh, lingkungan, dan sosial ekonomi. Seorang individu yang mengalami harga diri rendah akan menunjukkan perilaku kurang percaya diri, mudah putus asa, dan menarik diri dari lingkungan. Hal inilah yang perlu diatasi. Salah satunya adalah dengan melakukan terapi keperawatan. Oleh karena itu, kami mempersembahkan terapi reminiscence sebagai strategi meningkatkan harga diri rendah bagi lansia di Panti Sosial Kendari. Kami melakukan proses pengambilan data di Sentra Meo-Hai selama 5 hari, mulai tanggal 19 hingga 23 September tahun 2022 dengan metode kualitatif dan 3 teknik, yaitu kuesioner, wawancara, dan observasi. Kami memberikan teknik kuesioner berupa angket kepada 5 pegawai sentra Meo-Hai guna menggali informasi tambahan terkait lansia dan harga diri lansia.
Selain itu, kami juga memberikan teknik wawancara dengan mengisi skala yang digunakan untuk mengukur tingkat harga diri lansia. Skala Rosenberg merupakan skala yang berisi 10 pernyataan, dengan 5 pernyataannya bernilai positif dan memiliki poin 0-3, sedangkan 5 pernyataan lainnya bernilai negatif dan memiliki poin 3-0. Dengan indikasi skala, di bawah 15 merupakan harga diri rendah dan 15 hingga 30 merupakan harga diri tinggi. Skala ini diberikan kepada 15 lansia di sentra Myohai yang kemudian terbagi menjadi 2 kategori, yaitu 7 lansia dengan status aktif beraktivitas dan 8 lansia dengan status medis. Hal ini digunakan untuk mengetahui lansia yang memiliki harga diri rendah. Berdasarkan observasi yang telah kami lakukan, diperoleh 11 lansia dengan harga diri tinggi dan 4 lansia dengan harga diri rendah yang kemudian menjadi sentra peneliti. Selanjutnya, sebagai salah satu strategi yang digunakan untuk meningkatkan harga diri seseorang, kami menggunakan terapi reminiscence, yakni terapi yang memberikan perhatian terhadap kenangan terapik pada seseorang melalui proses pengumpulan kembali masa lalunya. Terapi ini diberikan kepada lansia guna menggali informasi mengenai masa lalunya mulai masa kanak-kanak sampai lansia. Dalam penelitian Hasanat Ramadan Abdel Aziz, manfaat terapi reminiscence adalah dapat membantu lansia dalam meningkatkan harga diri dan identitas diri melalui mengingat pengalaman masa lalu. Terapi reminiscence yang diberikan berbentuk cerita, di mana lansia akan menceritakan mengenai pengalaman masa lalunya. Sebagai langkah akhir dalam observasi, kami kembali memberikan skala Rosenberg guna mengetahui perubahan tingkat harga diri lansia saat sebelum dan sesudah diberikan terapi reminiscence. Penelitian ini menggunakan teknik analisis data pendekatan fenomenologi dan studi pustaka dengan batasan 7 tahun terakhir. Akhirnya, diperoleh simpulan bahwa harga diri rendah lansia di sentra Myohai mampu ditingkatkan dengan terapi reminiscence karena berdasarkan manfaat yang dicapai, yakni adanya rangsangan akibat pemberian terapi reminiscence. Selain itu, lansia juga merasakan beberapa perasaan positif yang dapat meningkatkan harga dirinya, seperti perasaan bahagia dan senang ketika diajak bercerita. Nyatanya, setiap lansia yang masuk ke panti sosial dilatar belakangi oleh berbagai alasan. Di antaranya adalah atas kemauan pihak keluarga, atas kemauan diri sendiri, dan berbagai alasan lainnya. Namun, salah satu perubahan menua yang dialami oleh seorang manusia adalah terjadinya penurunan dalam menilai diri sendiri. Sedangkan, penilaian terhadap diri sendiri atau harga diri merupakan salah satu aspek penting dalam kepribadian seseorang yang membentuk perilaku seseorang. Untuk menangani hal tersebut, salah satu terapi keperawatan yang dapat menjadi pilihan adalah terapi reminiscence, yakni terapi yang berfokus untuk menggali dan mengingat kembali pengalaman masa lalu lansia. Berdasarkan penelitian ini, terapi reminiscence terbukti efektif dalam meningkatkan harga diri lansia. Terapi reminiscence bukan hanya meningkatkan harga diri lansia, tetapi juga sebagai bentuk peduli insan cendekia untuk Indonesia. Semoga bermanfaat. Syukron ala husni imamikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.